Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Pernah dengar ya tentang materi KPK? Hari ini kita belajar tentang KPK. Tujuan pembelajaran pada materi ini, setelah kita belajar materi ini, kita akan bisa menentukan dan mengidentifikasi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Pernahkah kalian menjumpai permasalahan seperti ini? Ayah memasang dan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Lampu merah menyala setiap 4 detik sekali dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu akan menyala bersama kembali? Bagaimanakah cara menghitungnya? Permasalahan seperti ini dapat kita hitung menggunakan KPK. Agar kita bisa menghitung permasalahan atau menyelesaikan permasalahan seperti ini, kita perlu belajar dulu bagaimana cara menentukan KPK. Yuk kita pelajari KPK. KPK panjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Jadi KPK diambil dari nilai yang terkecil dari persekutuan. Langsung saja kita belajar pada contoh soal. Misalkan ada soal, tentukan KPK dari 4 dan 6. Cara pertama, kita tentukan masing-masing kelipatannya. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 25, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Perhatikan, dari kedua kelipatan atau dari kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 ini, kita lingkari angka-angka yang sama, yaitu 12 kita lingkari, kemudian 30 kita lingkari. Maka kita dapat menemukan kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12 dan 30. Kemudian setelah kita menemukan kelipatan persekutuan, kita menentukan KPK dari kelipatan persekutuan. Kita ambil angka yang kecil dari kelipatan persekutuan, 12 dan 30, yang kecil adalah 12. Maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Mudah kan caranya? Lanjut. Tetap pada contoh soal dengan soal yang sama. Tentukan KPK dari 4 dan 6 menggunakan cara yang kedua, yaitu pohon faktor. Pohon faktor dari 4 kita bagi dengan bilangan prima 2. Masih ingat dengan bilangan prima ya? 4 bagi 2, 2.
Kemudian, karena 2 ini adalah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Maka kita lingkari angka 2-nya, karena keduanya adalah bilangan prima. Jadi, yang termasuk bilangan prima, kita lingkari. Kemudian, pohon faktor yang kedua yaitu angka 6. 6 kita bagi dengan bilangan prima 2, hasilnya adalah 3. Karena 2 dan 3 keduanya adalah bilangan prima, maka tidak bisa dibagi lagi. Maka kita lingkari keduanya. Faktorisasi dari 4 adalah perkalian dari bilangan primanya. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kemudian faktorisasi dari 6, 2 kali 3. Kita tulis 2 kali 3. Setelah kita menulis faktorisasinya, kita lihat angka-angka pada faktorisasi tersebut untuk menentukan KPK-nya. Pada menentukan KPK pada pohon faktor, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor primanya. Jika ada faktor prima yang sama, seperti ini ya, jika ada faktor prima yang sama, angka 2, pada 4 ada angka 2, kemudian pada 6 ada angka 2, maka kita pilih pangkat yang terbesar. 2 pangkat 2 dan 2 itu lebih besar 2 pangkat 2. Pangkatnya besar 2 pangkat 2. Maka kita pilih 2 pangkat 2 dan 3 ya. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lanjut contoh soal. Tetap pada soal yang sama, menentukan KPK dari 4 dan 6 dengan cara ketiga, yaitu teknik sengkedan. 4 dan 6 menggunakan teknik sengkedan, yaitu kita bagi keduanya dengan bilangan prima. Kita ambil bilangan prima 2. 4 dan 6 bisa dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 dapat 2. 6 dibagi 2 dapat 3. Karena 2 ini bisa membagi kedua angka dari 4 dan 6, maka 2 kita lingkari. Kemudian 2 dan 3 kita bagi lagi dengan bilangan prima. 2 bagi 2 dapat 1. 3 bagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap, yaitu tetap 3, karena tidak bisa dibagi. Kemudian 1 dan 3 kita bagi dengan bilangan prima 3. 1 bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis di sini tetap angkanya, yaitu 1. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga hasil akhir adalah 1, 1. Jika hasil akhir sudah 1, di sini 1, maka selesai cara menggunakan teknik sengkedannya. Kemudian teknik sengkedan, KPK bisa diperoleh menggunakan teknik sengkedan, yaitu dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada, yaitu 2, 2, 3. Dikalikan semuanya. 2 pangkat 2, karena 2-nya 2 kali ya, dikali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12.
Dari ketiga cara tersebut, dengan soal yang sama, hasilnya sama, yaitu 12. Jadi teman-teman mau menggunakan cara yang manapun itu bebas, ya. Agar teman-teman lebih paham, kita kerjakan soal latihan. Yang pertama, tentukan KPK dari 6 dan 8. Yang kedua, tentukan KPK dari 24 dan 30. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Semoga dimudahkan Allah dalam memahami. Dari Ustazah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.